Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi pertama yang akan menjelaskan saya sendiri. Saya Galul Akbar akan menjelaskan materi pengertian bunga. Pengertian bunga adalah sebagai batas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabahnya membeli atau menjual produknya. Sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank nasabah yang memperoleh pinjaman. Bunga adalah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang diambil oleh bank atas hutang. Macam-macam bunga. Bunga itu memiliki dua macam-macam. Yang pertama bunga simpanan, yang kedua bunga pinjaman. Yang pertama bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Yang kedua adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Selanjutnya yaitu pengertian riba. Riba secara bahasa berarti al-ziyadah atau tambahan, sedangkan secara istilah yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok ataupun modal secara batil. Dan riba juga diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Riba secara syariah yaitu merujuk pada premi yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada orang yang meminjamkan bersamaan dengan hutang pokok sebagai syarat pinjaman atau waktu peminjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan riba. Riba dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, riba hutang piutang, dan yang kedua, riba jual beli. Riba hutang piutang sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkatan kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Dan yang kedua, riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu yang tepat. Sedangkan riba jual beli juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan barang atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang diperuntukkan itu termasuk dalam jenis barang riba. Yang kedua, riba nasyiah atau penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperuntukkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasyiah muncul karena adanya perubahan dan tambahan antara yang diserahkan saat itu dengan yang diserahkan kemudian. Selanjutnya, larangan riba. Di dalam Islam telah dijelaskan mengenai larangan riba yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 161, Ali Imran ayat 130 sampai 132, Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Pelanggaran riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an saja, melainkan juga hadis. Hal ini sebagaimana posisi hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut yang telah digariskan melalui Al-Qur'an. Pelanggaran riba dalam hadis yang lebih terperinci.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farina Novriansyah. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dampak negatif bunga dan riba. Yang A, dampak negatif bagi individu. Dampak negatif bagi individu yang pertama, riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia, dan sifat-sifat hina lainnya. Yang kedua, riba merupakan akhlak dan perbuatan musuh Allah, Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 161 yang artinya, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 161. Yang ketiga, riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka. Yang keempat, pelaku riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu akan menghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kelima, seseorang yang bergelut dan berinteraksi dengan riba berarti secara terang-terangan mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah dan Rasulnya, dan dirinya layak diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Yang keenam, memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyaplah takwa dalam diri pelakunya. Hal ini menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Selanjutnya yang B, dampak negatif riba dan bunga bagi masyarakat dan perekonomian. Yang pertama, riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat, serta menumbuh kembangkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan. Yang kedua, masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpati. Mereka tidak akan saling tolong-menolong dan membantu sesama manusia, kecuali keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat. Yang ketiga, perbuatan riba mengarahkan ekonomi ke arah yang menyimpang, dan hal tersebut mengakibatkan israf atau pemborosan. Yang keempat, riba mengakibatkan harta kaum muslimin berada dalam genggaman musuh, dan hal ini salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin, karena mereka telah menitipkan sebagian besar harta mereka kepada bank-bank ribawi yang terletak di berbagai negara kafir. Hal ini akan
melunturkan dan menghilangkan sifat ular dan kerajinan dari kaum muslimin, serta membantu kaum kufar atau pelaku riba dalam melemahkan kaum muslimin dan mengambil manfaat dari harta mereka. Yang kelima, tersebarnya riba merupakan pernyataan tidak langsung dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.